Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Insyaallah kita lanjut daras kita dalam At-Tuhfatus Tsaniyah. Ini adalah majelis yang ke-83. Kemarin kita sudah membahas setengah dari bab al-maf'ul min ajli. Terakhir kita membaca tentang bahwasanya isim yang menjadi maf'ul li ajli dalam sebuah kalimat itu harus memenuhi 5 syarat. Yang pertama, isim itu harus masdar. Yang kedua, masdar itu harus masdar qalbi, sesuatu yang di pekerjaan hati, ya. Bukan pekerjaan anggota badan yang jawarih. Yang ketiga, isim itu adalah menjelaskan sebab dari fi'il sebelumnya. Yang keempat, masdar tersebut dengan fi'il sebelumnya itu waktunya sama, waktu terjadinya. Yang terakhir, pelakunya sama. Kemudian sekarang kita baca, kata beliau rahimahullah, wa misalul ismil mustajmi'i li hadhihi syurut ta'diba. Contoh isim yang mengumpulkan 5 syarat ini adalah ta'diban, ya. Pengajaran, ya. Mengajari. Min qaulika dharabtu bani ta'diban. Aku memukul anakku dalam rangka pengajaran, pendidikan. Fa'innahu masdur wa huwa qalbi li'annahu laysa min amal jawarih. Ya. Dia masdar, addaba yu'addibu ta'diban, dan dia qalbi, ya. Karena dia bukan termasuk amalan lahiriah, tangan dan kaki. Nah, ini perlu dilihat apakah ta'diban memang masdar qalbi, ya. Ini satu, memenuhi syarat pertama, dia masdar. Yang kedua, syarat kedua harus qalbi, juga memenuhi syarat menurut beliau. Yang ketiga wa huwa illatun lidh-dharbi. Ta'diban itu illah untuk fi'il sebelumnya, itu dharaba. Ketika ditanya, kenapa kamu mukul? Ta'diban, jawabannya. Aku mukul karena pendidikan, ya. Tarbiyah. Kemudian syarat keempat harus sama waktunya. Wa huwa muttahidun ma'a dharabtu fi zaman. Ya, ta'diban dan dharabtu waktunya sama. Ketika dia mukul, ya ketika itu ada niat dalam hatinya mengajari, ya. Wa fil fa'il aidan, ya. Pelaku dari masdar dan pelaku dari fa'il dari fi'il sama, ya. Yang melakukan yaitu ana, yang niat mengajari yaitu ana juga, ya. Ini maksudnya memenuhi 5 syarat tadi, ya. Kemudian kata beliau, wa kullu ismin istawfa hadhihi syuruta yajuzu fihi amran. Kemudian apakah kalau sudah memenuhi 5 syarat ini berarti harus jadi maf'ul li ajli, mansub? Kata beliau, boleh 2, ya. Boleh 2 perkara. Yang pertama, an-nasbu, dia boleh mansub sebagai maf'ul li ajli, dan ini yang sekarang kita bahas. Jadi secara lafaz dia maf'ul li ajli, secara makna dia menerangkan sebab. Model kedua, kalau sudah memenuhi 5 syarat, wal jarru bi harfin min hurufil jar, ya. Boleh isim tadi majrur dengan salah satu dari huruf jar. Ad-dallati 'ala at-ta'lil
kalam, huruf jar tapi yang menunjukkan makna sebab. Misalnya lam, ya. Yang lain adalah min, yang lain lagi ba, ya. Juga fi, ya. Atau an, atau hala. Ini semuanya menunjukkan ta'lil, ya. Yang paling banyak dipakai lam, ya. Lillah, ya. Atau fi, fillah, ya. Ba, billah, ya. Min, minallah, ya. Ala Allah. Ini huruf-huruf jar yang bisa dipakai untuk menunjukkan makna karena, ya, atau dalam rangka. Jadi banyak. Ya. Makanya beliau bilang di sini contohnya lam, ya, karena bukan lam satu-satunya. Ya. Berarti tidak harus mansub. Ya, boleh majrur dengan huruf jar. Nah, kalau kita majrurkan dengan huruf jar berarti tidak masuk dalam pembahasan ini, ya, maf'ul min ajli. Karena maf'ul min ajli itu masuk pembahasan isim mansub. Sedangkan kalau pakai huruf jar itu majrur, ya. Tapi yang perlu diingat dari sisi makna sama, ya. Yaitu tetap menjelaskan sebab. Yang beda adalah dari sisi pembahasan i'rab. Kemudian kata beliau menjelaskan tentang model isim yang dia sebagai maf'ul li ajlih. Itu dari sisi dia itu nakirah atau ada alif lamnya, atau dia menjadi mudhaf. Kata beliau, wa'alam anna lil ismi alladhi yaqa'u maf'ulan li ajlihi salasa halat. Isim yang dia dalam kalimat sebagai maf'ul li ajlih itu 3 keadaannya. Al-ula an yakuna muqtarinan bi al. Yang pertama pakai al, ya. At-ta'dib misalnya. Al-ijlal, al-mahabbah, ya. Al-tsaniyah an yakuna mudhafan, ya. Mahabbatullah misalnya, ijlala zaidin, ya. Al-tsalitsah an yakuna mujarradan min al wa min al-idhafah. Model ketiga dia nakirah, ya. Tidak pakai al, tidak pula diidhafahkan. Wa fi jami'i hadhil ahwal yajuzu fihi an-nasb wal jarr bi harfil jar. Dalam 3 keadaan ini boleh 2 keadaan yang tadi sudah disebutkan, ya. Boleh mansub sebagai maf'ul li ajlih, boleh majrur dengan huruf jar yang menunjukkan makna sebab, ya. Illa annahu qad yatarajjahu ahadu wajhaini. Akan tapi yang perlu diperhatikan, terkadang salah satu model itu lebih rajih, ya. Ketika dalam satu keadaan, ya, misalnya dalam, ya, yang pakai al itu bagusnya mansub atau pakai huruf jar, ya, itu maksudnya. Wa qad yastawiyani fil jawaz. Terkadang juga sama saja, ya. Baik pakai huruf jar atau mansub sama saja, ya. Maka dirinci mana yang di antara 3 keadaan tadi, yaitu pakai al, atau dia idhofah, atau tidak idhofah, tidak al, mana yang lebih rajih dalam 3 keadaan tadi. Kata beliau, fa in kana muqtarinan bi al fal aktsaru fihi an yujarra bi harfil jar dalin ala ta'lil. Kalau isim tadi yang mau diletakkan sebagai penerang dari sebab pekerjaan itu pakai al, misalnya al-mahabbah, at-ta'dib, al-ijlal, maka dalam bahasa Arab yang seperti ini kebanyakannya pakai huruf jar, ya, yang menunjukkan ta'lil, ya. Nahu darabtu bani lit-ta'dibi, ya. Atau ji'tuka lil mahabbati, ya. Atau qama zaidun lil ijlal ala amrin.
misalnya. Pakai alif lam. Kalau kata yang menerangkan sebab itu pakai alif lam, maka seringnya dalam bahasa Arab dia majrur dengan huruf jar yang menunjukkan ta'lil. Wa yaqillu nasbuhu. Mansubnya sedikit, ya. Ada tapi sedikit, ya. Ini. Jadi tentunya dalam penggunaan juga kita lebih banyak pakai alif lam, pakai huruf jar kalau dia ada alnya. Karena begitulah yang kita dapatkan dari orang Arab, ya. Orang-orang yang mengucapkan bahasa ini. Kemudian wa in kana mudhafan jaza jawazan mustawiyan an yujarra bil harfi wa an yunsab. Kalau dia mudhaf, ya, isim yang jadi sebab tadi dalam sebuah kalimat, maka sama, ya. Boleh antum mansubkan di i'rab sebagai maf'ul li ajli, boleh antum majrurkan dengan huruf jar. Nahwu zurtuka mahabbata adabika. Aku mengunjungimu karena senang kepada adabmu. Ya, di sini mansub. Ya. Juga boleh zurtuka limahabbati adabika. Aku menziarahimu karena senang terhadap adabmu. Arti sama, tapi i'rab beda. Ini kalau mudhaf, ya. Kemudian yang terakhir, wa in kana mujarradan min al wa min al idhafah fal aktsaru fihi an yunsab. Ya. Kalau dia tidak ada al, tidak pula diidhafahkan, maka yang lebih banyak dalam kalam Arab didengar adalah mereka memansubkannya. Nahu qumtu ijlalan lil ustazi. Ijlalan nakirah tanpa al dan tanpa idhafah. Wa yaqillu jarruhu bil harf. Ya, sedikit didapati dalam kalam Arab yang model ini yang dimajrurkan dengan huruf. Wallahu a'lam. Ya, ini akhir pembahasan maf'ul li ajli. Wassallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa alihi wasallam.